Makanya kalau belajarnya cuma belajar akal, tapi nafsunya nggak pernah dikendalikan, takwanya nggak pernah dilatih, maka jadi orang pintar yang merusak. Tuh. Makanya kadang-kadang koruptor kalau kita lihat pintar-pintar. Kenapa? Akalnya dirawat, tapi jiwanya tidak dirawat. Jadi akal sehat itu penting, tapi yang lebih penting itu jiwa yang sehat. Itulah sebabnya kalau Indonesia mau raya, yang dibangun dua, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Untuk apa? Indonesia raya. Kalau sekedar hanya Indonesia saja itu masih biasa, bangun. Yang di luar juga akalnya pinter-pinter. Di Amerika banyak yang pinter, tapi berapa banyak dalam sehari kriminalitas terjadi? Yang tembak-menembak, yang narkoba, yang zina dan sebagainya. Tapi membangun jiwa, tidak hanya jiwanya saja, harus seimbang. Ini sepertiga, ini sepertiga, ini sepertiga. Jiwanya dibangun, kuat imannya, sabarnya banyak. Tapi akalnya kalau tidak dilatih, nggak pintar, nggak berkembang juga. Ya, di Jepang misalnya, akalnya banyak, jiwa nggak terawat, pembangunan bagus, disiplin, banjir, stres, karena jiwa nggak dirawat, nggak selesai, itu bisa mengakhiri hidup. Di kita jiwa dirawat, bagus jiwanya, banjir Cimahi, berenang. Tapi nggak tuntas-tuntas misalnya kan banjirnya, misal gitu kan, kenapa? Nah ini difungsikan. Ini muqaddimah pengantarnya. Nah, Al-Arba'in itu 42 hadis ya, mengeluarkan petunjuk pokok-pokok supaya yang tiga ini bisa dirawat. Ada hadis tentang melatih jiwa supaya benar keluar amalnya. Ada hadis nanti melatih akal, ada hadis melatih fisik. Itu yang pokok. Jadi kalau 40 ini kita kerjakan dengan baik, dengan benar, selamat hidupnya. Itu yang dimaksud para ulama mengeluarkan 40 hadis pokok dalam agama. Dasarnya ini. Nah, harus paham sampai di sini. Kalau cuma disebutkan 40 hadis pokok agama, apa maksudnya 40 ini? Apa yang pokok ini? Sampai kita mengerti betul bahwa agama itu betul-betul ada nilai baiknya. Tuh jadi terharu kan? Coba ngantuk ayahnya itu ya. Nah, alhamdulillah. Panas mungkin panas di luar. Supaya dapat angin. Ada somai di luar enggak? Ada apa? Coba sambil ini minum, coba tolong satu sop diberi minum. Ya. Balik ke sini ya. Nah, hadis pertama itu tentang inti amalan jiwa yaitu niat. Innamal a'malu bin niat. Jadi kalau sudah menjadi bagian perilaku tubuh nomor 1 itu disebut amal namanya. Apa namanya? Jamaknya a'mal. Apa itu amal? Kerja. Apa itu pekerjaan? Amal. Amal itu perbuatan yang telah dikerjakan fisik yang akan dipertanggungjawabkan, dievaluasi. Jadi setiap perbuatan kita yang keluar secara fisik itu disebut amal. Itu akan dievaluasi. Ya, makanya kalau orang Arab tanya, "Aina ta'mal?" Di mana Bapak kerja? Bapak jawab, "Saya di Kodiklat," misalnya kan, di Bandung. Nah, pekerjaan Bapak kan dievaluasi. Oleh komandan dicek, dilaporkan, ada inspektorat mengawasi dan sebagainya. Antum yang di kampus juga kan bekerja, antum belajar, Anda yang belajar kan dievaluasi juga. Itu amal namanya. Nah, di akhirat juga saat kita pulang ditampakkan dievaluasi, namanya hisab. Ya, "May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran." Nah, itu dievaluasi. Nah, sebelum dievaluasi diupayakan supaya benar amalan fisik ini. Kalau melihat benar, kalau bicara benar, supaya saat dievaluasi, evaluasinya berlangsung ringan. Tidak menegangkan. Ringan yang tidak menegangkan namanya yasir. Ya, evaluasinya hisabai yasira. Hisabnya ringan, mudah. Anda kalau kerja benar juga nggak akan khawatir. Yang khawatir itu kalau kerjanya salah. Nah, supaya benar, di mana sumbernya? Di niat, di inti kolbu ini. Makanya Nabi mengatakan pakai adatul hasri, huruf pembatas, innamal a'malu. Semua perbuatan itu sumbernya nanti akan baik atau tidak. Dapatnya apakah sampai akhirat atau dunia saja. Hasilnya bagaimana bergantung kepada titik niatnya di sini. Kalau ini kotor, keluar kotor. Kalau ini baik, keluar baik. Kalau netral, dunia saja, dapatnya dunia saja. Ya, Anda pun yang kesini, ya, kalau misalnya dapatnya ingin akhirat, nanti dunia akhirat. Kalau hanya sekedar lihat ustadz, lihat aja dapatnya itu, ilmu nggak dapat. Ya? Nah, jadi itu akan menentukan termasuk kesungguhan dan keseriusan kita. Hadis pertama telah selesai, saat memasuki hadis yang kedua, maka diurai lagi tentang bab niat itu kepada 3 bagian. Jadi nanti orang yang berniat, niatnya sendiri,
itu kualitasnya ada 3. Bisa kualitas pertama adalah yang dasar Islam, yang kedua menjadi iman, yang ketiga menjadi ihsan. Nanti ada standar orang muslim iya, tapi nanti keadaan hatinya dengan dasar keislaman itu menuntun dia beramal, amalnya tidak sama dengan yang beriman. Makanya nanti mukmin dengan muslim itu berbeda. Muslim itu masih dasar. Kadang-kadang baru sampai sini syahadatnya sampai lisan. Belum sampai kolbu. Ya ditemukan di mana? Di Al-Hujurat ayat berapa? Ke-14. Apa bunyinya? Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ada yang berkata kami sudah masuk ke level 2 beriman. Apa kata Allah? Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Perhatikan kalimatnya, kalian belum jadi mukmin yang sejati. Baru level pertama muslim. Kenapa? Karena syahadatnya, karena imannya baru di lisan, belum masuk ke dalam iman. Nanti ada bedanya. Ya, yang Islam telah kita bahas pertemuan lalu. Kan syaratnya itu 5 kan, yang paling pokok. Dari mulai syahadat, salat, zakat, puasa, ya, haji dan umrah di dalamnya. Ada yang memang sangat wajib, tidak ada toleransi di dalamnya, seperti salat pokoknya. Ada yang diikat dengan syarat-syarat ketentuan berlaku. Kalau ada ini berlaku amalnya, kalau tidak ada belum berlaku untuknya. Seperti zakat terpenuhi, keluar. Belum terpenuhi, belum berlaku kewajiban. Seperti haji, umrah, belum ada biaya, belum berlaku. Sudah ada biaya, sudah wajib untuk berangkat. Jelas sampai sini? Nah, tapi kualitas orang sholat itu, ada yang sholatnya pakai iman, ada yang imannya baru sampai mulut. Apa pengaruhnya? Pada tingkat kehusyuan. Tak sama. Nanti ada yang sekedar sholat, yang penting sudah sholat. Ada itu. Di mana ditemukan? Di Quran surat 4. Ayat berapa? 103. Apa isyaratnya? Fa'idha qadaitumus salata. Sampai sini muslim. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Sampai sini mukmin. Ya, nanti lanjutannya masuk ke muhsin. Fa'idha qadaitumus salata, maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat. Kalau sampai sini saja tidak berlanjut pemahaman tafsirnya, maka ada orang yang orientasinya yang penting sudah salat. Gitu kan? Sholat isya misalnya, cepat sekali. Yang lain standar 5 menit. Nah ini 2 menit sudah selesai. Nah Kang cepat amat sholatnya, si amat aja gak cepet-cepet. Ya. Abi mah datos hafal. Apa ya sudah hafal gitu ya. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang penting mah udah sholat. Nah, jadi ada orang yang motivasinya, yang penting kewajiban sudah gugur. Rumus tafsir muncul nanti di ilmu tafsir. Kalau disebutkan keterangan, tidak disebutkan siapa pelakunya. Kapan kejadiannya? Ini menunjukkan di setiap masa, di setiap era akan ditemukan orang-orang yang seperti itu. Ada enggak orang sekarang seperti itu yang penting sholat? Bukan seperti yang penting ada juga. Boleh jadi kita pelakunya. Dalam beberapa kesempatan. Nah, sampai situ bagaimana? Sah secara fikih? Sah, mungkin sah. Benar dalam penunaian tugas, maka tidak ada beban, nggak ada dosa, selesai, sholat ditunaikan. Tapi apakah sholatnya ada keberkahan? Berapa pahala yang didapatkan untuk bekal pulang? Apa pengaruh sholat bagi kehidupan? Kan pengaruhnya mesti ada dunia juga. Kalau nggak ada pengaruh dunianya, apa dampak kita menunaikan sholat? Manfaat dunianya? Kan kita hidup di dunia, kembali ke akhirat. Kalau pahala itu urusan akhirat. Apa dampak sholat itu bagi hidup dunia kita? Nah dampak pada urusan dunia disebut berkah namanya tuh. Ziyadatul khair. Ibadah itu membawa kehidupan kita untuk semakin menjadi lebih baik. Nah, maka turun keterangan di mana? Di surah ke-29 Al-Ankabut. Ayat berapa? 45. Inna salata tanha 'anil fahsya. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Huruf yang berfungsi menguatkan pesan supaya ditancapkan pada hati, jangan goyah. Untuk mengangkat keterangan dan tidak boleh ada perubahan. Mesti konsisten seperti itu. Keterangannya harus maksimal. Inna sholata, alif lamnya di situ ta'rif ma'rifat untuk membedakan antara yang umum dengan yang khusus. Ya, inna sholah, tancapkan pada hatimu yang paling dalam, jangan pernah ragu. Sholat yang benar itu as-sholah ada alif lamnya. Kalau tanpa alif lam berarti bebas, Anda mau bagaimana saja. Mau buru-buru, mau tidak, mau cepat, mau lambat. Mau merasa rukunnya benar, mau tidak, itu pakai alif, tidak pakai alif lam, umum. Tapi kalau pakai alif lam, ini sholatnya harus sesuai ketentuan. Ada aturannya, bagaimana cara bertakbir sampai dengan salam. Syaratnya dari wudu bagaimana harus terpenuhi, supaya benar sholatnya.
Kalau sholatnya sudah benar, apa dampak pada dunianya? Tanha anil fahsya wal, dia akan berdampak pada pelaku sholat itu, mencegah dua sumber keburukan. Kalau ada manusia bersifat buruk, itu cuma dua penyebabnya. Yang pertama fahsya. Fahsya itu keburukan yang muncul lewat syahwat. Zina, selingkuh, kata-kata kotor, jorok, LGBT, pornografi, porno aksi, itu fahsya. Jadi kalau orangnya sholat itu benar, ya, orang itu benar menunaikan sholat, itu pasti berkah dunianya membuat tubuh dia terjauh dari fahsya. Yang kedua mungkar. Mungkar itu perbuatan kotor yang diingkari jiwa, sumbernya nafsu perut dan akal. Maaf, korupsi, kolusi, menipu, merampok, membunuh, bertengkar yang tidak benar, berselisih, saling menjatuhkan, bikin hoax dan sebagainya, itu mungkar. Nah, orang kalau sholatnya benar, itu dirinya pasti berubah. Cukup orang Islam itu sholatnya benar, damai kehidupan. Ya, coba lihat orang jahiliyah dulu. Ya, betapa, kalau dalam bahasa Rusianya apa? Betapa baragajulnya mereka itu. Kan? Ya, betapa buruknya perbuatannya. Tapi ketika diajarkan, dipandu oleh Nabi, diberikan oleh Allah wahyu, coba pelajaran sholat. Itu amalan pertamanya sholat, Pak, bukan zakat, Bu. Bukan haji. Sholat dulu, ketika jadi baik, bisa mengelola harta dengan baik, turun zakat. Ketika sudah bagus berzakatnya, turun kemudian perintah untuk haji dan sebagainya. Jadi berurut zakat itu, enak. Nah, kalau ada orang yang kemudian sekarang sholat, kan gerakannya sama. Jumlahnya juga sama waktunya. Bilangan rakaatnya sama, 24, 4, 3, 4. Silakan cek, 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Kan tidak ada yang berubah dari zaman Nabi sampai sekarang. Ada yang subuh 3 rakaat. Kan tidak boleh kan? Tetap 2 kan? Pertanyaannya, kenapa kualitas orang sholat yang dulu tidak sama dengan kualitas orang sholat yang sekarang? Bahkan orang sekarang pun jumlah rakaatnya sama, tapi hasilnya bisa beda. Disitulah penting kita belajar tentang kualitas sholat, bagaimana tubuh ini harus benar dalam menunaikannya. Naik level lah, dirawat dari Islam menjadi iman. Sholatnya pakai iman tidak. Itulah kenapa sebabnya pertanyaan kedua malaikat Jibril kepada Nabi setelah mal Islam, apa itu pokok keislaman? Bertanya yang kedua, mal iman. Supaya sholatnya pakai iman, puasanya pakai iman. Karena itu ayat puasa dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Sholat pertama kali disebutkan di Quran pakai iman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Kalau sudah lancar sholatnya pakai iman, nanti melihatnya pun pakai iman. Qul lil mu'minina iman yaghuddu min absarihim, melihatnya pakai iman. Ibu ayat 31-nya di An-Nur, melihat pakai iman. Bicaranya pakai iman. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyas. Nah, sampai kita bekerja pun pakai iman. Kalau sudah pakai iman, pasti selain baik berkualitas. Dulu pejuang kita, tentara kita berjuang pakai iman. Makanya keluar di lisannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita merdeka pakai iman. Dikeluarkan di preambul undang-undang itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Konfirmasi kalimat iman. Mau ditafsirkan apa Allah di situ? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Baru dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Dari dulu keinginan luhur untuk merdeka itu sudah ada. Hanya ketika rahmat dan berkat Allah turun, tercapai itu. Nah, sekarang bagaimana negara kita, masyarakat, semuanya kompak secara kolektif merawat takwa dan iman itu. Itulah sebabnya kenapa sendi-sendi iman dan takwa masuk ke dalam setiap perumusan keputusan, ya, bahkan dalam nilai-nilai institusi kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia ini. Bersyukur kita. Makanya nggak usah aneh-aneh, jaga saja. Undang-undang dasar jaga, Pancasila jaga, terapkan dalam hidup. Karena banyak saham ulama juga ada di situ yang merawat keberimanan kita dan saling toleransi serta menghormati. Itu muqaddimahnya. Nah, sekarang baru kita mulai inti ngajinya. Nah, sok ya. Sampai jam berapa kita ngaji malam ini? Enggak weh, sampai subuh. Nah, jam 9 pulang tah ya, sampai subuh tah. Nanti azan sini ya, subuh, Mas, ya. Paham ini? Nah, kalau paham baru kita masuk pada bagian selanjutnya. Mal iman. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa itu inti iman? Baik ya. Nabi menjawab, al-imanu, inti iman itu, perhatikan, ada 6 nih. Tadinya yang Islam 5, kemudian naik 1, untuk yang iman ada berapa? 6. Jadi kalau udah beda, hitungannya udah beda tuh.
Kalau sudah bisa naik ke iman, levelnya sudah 6. Kalau sudah ke ihsan, kira-kira dari 6 ke berapa? Nah, jangan ngarang, nanti kita akan masuk ke situ. Antu'mina billah 1, 2, wa malaikati 2, wa kutubi 3, wa rusulihi 4, wal yaumil akhir 5. Perhatikan yang ke-6 nih. Seringkali orang lulus di yang 5 ini, tapi seringkali juga kewalahan yang ke-6. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan beriman yang ke-6 ini pada qadarnya Allah, takdirnya Allah, baik itu yang terlihat menyenangkan baik atau yang terlihat seperti kurang menyenangkan tidak baik. Nah, harus paham, nanti ada ilmunya di sini. Jadi kalau kita melihat sesuatu tidak ideal, bagaimana cara membacanya pakai iman? Ya, ada musibah misalnya kemarin di pesantren Al-Khazin itu. Kita doakan ya, semoga Allah memberikan kebaikan-kebaikan. Ya, merawat, menerima amal saleh, memuliakan yang wafat dan bisa memberikan gambaran sebab dari situ untuk memperbaiki. Makanya nanti kalau masuk bab yang ke-6 ini ada, nanti kita belajar musabbib, musabbab dan sebab. Ada membaca pakai ilmunya iman ya, terkait dengan qada dan qadar, ada bab sebab terkait dengan ikhtiar. Nah, oh ini takdir Allah, benar secara bab iman, tapi membaca sebabnya bagaimana? Kenapa ini terjadi? Kenapa Allah tampakkan? Berarti ada yang diperbaiki. Bagaimana caranya? 1, 2, 3 itu ada ilmunya. Ya, jelas? Nah, sekarang kita masuk al-imanu. Kita kaji dulu dari segi bahasanya. Ya, sebelum masuk ke pokoknya, kaji dulu kata alif lam yang melekat pada kata iman. Ya, tolong dicatat baik-baik ini karena ini jarang sekali ada di buku-buku syarah. Jadi harus dikumpulkan dulu dari mana baru nyatu. Saya biasa begitu. Saya mengajar di kampus pun itu referensi-referensi terkait materi kumpulkan dulu semua baru kemudian dikaji. Kata iman tersebut kurang lebih sebanyak 811 kali dalam Al-Qur'an. Baik bentuknya kata benda, kata kerja dan turunan-turunannya. Disebutkan iman, amanu, amana, yu'minun, totalnya kurang lebih sebanyak 811 kali. Secara bahasa artinya yakin tanpa ragu. Yakin tidak boleh ada celah untuk ragu sedikit pun. 0,0001 pun nggak boleh. Kalau sudah iman tuh yakin, tidak boleh ragu. Makanya Al-Quran itu dibuka tanpa keraguan untuk menembus iman kita. Jadi kalau ada sedikit ragu aja Anda berinteraksi dengan Quran, itu barokahnya nggak akan muncul, fadilahnya nggak akan keluar. Karena dibuka dengan kalimat dzalikal kitabu la, nggak boleh ragu sedikit pun. Ya, jadi kalau ragu sudah. Pokoknya kalau ada ayat apapun tentang kehidupan kita, ayat memudahkan rezeki, turun amalan, nggak boleh ragu. Tapi harus pakai ilmu bacanya. Ayat tentang rumah tangga, nggak boleh ragu. Ayat tentang belajar, nggak boleh ragu. Kalau sudah turun perintah, kerjakan, jangan ragu. Kalau turun larangan, jauhi, tinggalkan, jangan pernah ragu. Tuh. Itu, kalau ragu sedikit saja, berkahnya, fadilahnya nggak akan turun. Kebaikannya, keutamaannya tidak akan didapatkan. Itu kata iman. Asalnya gini, kalau mau kita urai lagi, dibongkar lagi katanya. Jadi kalau di ilmu bahasa itu ada 7 turunan. Ya, dari fonem, dari mulai bunyinya. Ilmunya fonologi. Nanti yang kedua, membentuk dasar awal sebuah kata namanya morfem. Ada yang terikat, ada yang bebas, terikat jadi imbuhan. Kalau di bahasa Arab ada anita namanya. Anita, pakai hamzah, pakai nun, pakai ya, pakai ta. Jalasa, ajlis, yajlis, tajlis, najlis. Ya, yang tidak ada najis. Nah, itu kata sendiri. Bisa yang lekat jadi kata. Di situ nanti kemudian menjadi kata. Kata nanti jadi frasa, frasa jadi klausa, klausa jadi kalimat, yang ke-6, yang ke-7 di wacana. Kalau kita bedah sampai ke bawah dalam bahasa Arab, nanti di ilmu sorof. Ilmu sorof nanti membedah lagi, dibedah lagi dari situ matnul lughah. Nanti ada 5 yang pokok, matnul lughah, sorof, nahu, ma'ani, bayan. Tambahannya ada badi', kemudian arud jadi 7. Gak apa-apa, pusing gak apa-apa, yang penting paham dulu. Ya, itulah belajar kita panjang-panjang tuh. Dari iman itu, iman, gini tulisannya. Akarnya, ini hurufnya begini, dasarnya. Jadi dari kata, akar katanya, 3 huruf, mina, gini. Ditambah di depannya ini, ada awalan hamzah lagi, a.
Pelan-pelan ya. Seperti misalnya jalasa ajlasa, karuma akrama, tambah a di depannya. Ini asalnya kata iman itu dari kata amina. Artinya aman. Artinya apa? Aman. Jika ditambah dengan a, itu kan? A digabungkan dengan sini, maka yang satu harus mati. Ya, satunya harus mati. Dua-dua hidup digabungkan satu, satunya dimatikan. Maka ini digabungkan ke sini, jadikan seperti ini, satu huruf tegak. Untuk menandakan ini dua harokat, ini kan ada fathah satu, fathah dua kan? Digabungkan jadi satu. Sehingga jadi dua harokat itu harokat satu, harokat dua digabungkan. Jadi ada panjangnya. Dalam tajwid begitu. Dua harokat, berarti ada harokat satu, harokat dua digabungkan, dibacanya agak panjang dari sebelumnya. Karena dua disatukan. Kalau ini bukan cuma disatukan, dua huruf disatukan. Maka diberi tanda seperti bendera begini berkibar di atasnya. Ini artinya tadinya ada dua huruf digabungkan. Jelas? Untuk menandakan asalnya dua huruf, maka di atasnya diberikan seperti ini tanda. Baik. Berubah karena masuk ini, dari sini kemudian menjadi rumusnya a mana. Untuk menandakan tidak sama dengan yang ini telah berubah. Jelas? Mana. Berubah. Yakin tanpa ragu. Tapi perubahan makna ini tetap membawa asal makna yang pertama ini, aman. Maksudnya apa? Amana, berusaha untuk yakin tanpa ragu, yang dengan keyakinan tanpa ragu itu kita akan merasa aman. Kalau dibawa ke sifat berubah menjadi iman, amana yu'minu imanan. Apa artinya? Artinya keadaan membuat hati kita yakin tanpa ragu sedikit pun, sehingga dengan keyakinan tanpa ragu itu kita akan aman dalam kehidupan dunia dan aman dari ancaman akhirat. Jadi iman itu sejatinya harus membawa rasa aman. Di mana ditemukan keterangan ini dalam Al-Quran? Di surah An-Nahl, surah ke-16. Ayat berapa? 97. Baik, di mana lagi ditemukannya? Di Quran surah ke-6. Surat apa? Al-An'am. Ayat berapa? Di ayat ke-82. Mari kita mulai dengan Al-An'am dulu. Alladzina amanu, dan semua yang telah beriman itu, ingat alladzina saya terangkan tadi di awal. Mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, ketika mengatakan dan komitmen beriman, amanu, masuk, terapkan kaidahnya. Alladzina amanu, dan semua orang yang beriman yakin tanpa pernah ragu itu. Ya? Perhatikan. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak sedikit pun mengotori keyakinannya itu dengan perbuatan menyimpang. Ya, jadi ragu sedikit saya sudah menyimpang. Jadi kalau imannya benar, tidak goyah, tidak kotor, tidak menyimpang, yakin terjaga, ulaika lahumul amnu, maka mereka itu akan cenderung merasakan tenang, aman dan nyaman hidupnya. Wahum muhtadun, dan selalu diberikan solusi oleh Allah dalam kehidupannya. Jadi sebetulnya ketika naik level kita dari Islam menjadi iman, hidup kita akan lebih tenang. Dan melihat apapun tenang. Nanti levelnya ada 57 level. Kalau tingkatan dalam hadis 70 sekian. Tapi untuk 70 itu nanti ya ada tingkatan. Ada Imam Al-Baihaqi punya kitab namanya Sya'bul Iman, turunan-turunan iman. Imam Al-Bukhari dari 97 topik mengeluarkan di topik kedua tentang Kitabul Iman. Di situ nanti ada 57 hadis. Dari 57 itu kalau sudah diamalkan, imannya kita kuat, maka semua kehidupan itu terlihatnya nyaman dan netral. Semua menenangkan saja. Sampai Nabi komen begini, ya tentang masalah ini. Nanti kita tinggal subscribe dan like saja. Ya. Ajaban di amril mu'min. Orang kalau level imannya sudah di level yang tertinggi, hidupnya akan mengagumkan. Ketika dia merasakan kegembiraan, dia bersyukur. Ketika dia merasakan duka, kesedihan, dia bersabar. Jadi semua netral. Punya masalah, nggak punya masalah, tenang aja. Karena dia sudah punya rumus. Kalau ada yang bahagia, tinggal syukur. Supaya tidak berlebihan. Karena dia merasa ini anugerah Allah saja. Dia tenang aja. Dapat 1 miliar, biasa aja. 100 miliar, biasa aja. 1 triliun, normal aja, biasa. Karena dia punya rumusnya, syukur. Jadi bukan berarti dapat 1 juta langsung update status gitu. Ini biasa aja.
Turun omset misalnya, biasanya 100 miliar, sekarang 10 miliar, biasa aja. 10 miliar, tinggal 1 miliar, biasa. Nombokin aja biasa aja, yang bukan punya saya hartanya. Allah yang kasih. Ya, kenapa? Karena dia punya skema sabar. Itu kalau sudah sampai di level itu, semuanya itu tinggal mensyukuri nikmat Allah. Sampai bingung bagaimana cara mensyukurinya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma katsifan. Jadi biasa saja. Dapat air bening, alhamdulillah. Dapat susu biasa. Dikasih teh manis juga biasa aja gitu. Ya, biasa aja. Hidup kita juga begitu, level tertingginya sampai segitu. Ulaika lahumul amnu. Maka dunianya tenang, di akhirat pun aman dari ancaman-ancaman neraka. Makanya sahabat itu ketika sampai di level itu nggak pernah ada cemburu. Dan semua menjalani profesinya dengan nikmat. Coba Anda boleh cek. Ya, misalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ada di kepemimpinan tertinggi birokrasi. Utsman dalam dunia usaha, kayanya luar biasa. Ali bin Abi Thalib dalam dunia ilmu, pintarnya tidak ada obatnya. Luar biasa. Bilal tidak di ilmu, tidak di harta, tidak di kedudukan. Beliau ngambil bab tenaga. Modalnya cuma azan. Khalid bin Walid di militer. Pertanyaan saya, pernah nggak Anda mendengar sejarah berita sampai kepada Anda, misalnya Bilal cemburu dengan kekayaannya Utsman? Pernah nggak? Nggak pernah. Bahkan dalam semua turunan militer pun itu nggak pernah ada yang cemburu dengan yang lainnya. Ah, Umar nggak senang dengan kesuksesan Khalid, nggak ada, biasa aja. Bahkan semua saling menjaga di level iman ini. Khalid dicopot dari pimpinan tertinggi, nggak marah. Khalid berhasil dalam satu misi militer tingkat tinggi di luar. Semua mengeluh-elukan dan sebagainya. Pulang-pulang Umar malah nyopot. Dicopot oleh Umar, dimutasi. Ya, dan gak dikasih jabatan. Ya, pati yang gak punya jabatan, Anda bayangkan tuh. Perwira tinggi gak ada jabatan. Khalid cuma datang ke Umar, adakah kesalahan yang saya perbuat sehingga saya harus dicopot? Oh tidak, kamu hebat, misi sukses, bagus. Cuma aku khawatir elu-elu yang disampaikan masyarakat itu mempengaruhi keadaan imanmu sehingga merusak keadaan dirimu. Sampai segitunya. Khalid sadar, oh iya betul itu. Dijaga sama Khalid tuh. Nggak ada masalah apa-apa. Hebatnya sampai situ. Bilal ditawari sepeninggal Nabi jadi hakim agung. Beliau menolak. Simple. Karena memilih dengan jalur imannya. Saya di tenaga aja. Apa yang hebat? Itu kan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai Nabi komen, aku mendengar tapak telapak kaki Bilal, tapak kaki Bilal di surga. Bilal ambil kesimpulan, adzan aja udah dapat surga. Ngapain saya kerja kayak Utsman? Itu fikih marbot namanya. Jadi kalau muadzin tuh dapat fikihnya, tenang hatinya. Ya, biasa aja kan, cuma sebentar aja. Yang penting nggak lapar, yang penting nggak haus, hidupnya nyaman, selesai, meninggal, selesai. Itu imannya luar biasa. Tapi Utsman kan berbeda. Abdurrahman bin Auf berbeda jalurnya. Ilmu udah diambil Ali nih. Kedudukan udah diambil sama Abu Bakar nih. Saya ngambil yang apa? Lewat harta aja. Tapi belajar iman dulu sehingga bisa mengolah harta dengan baik. Makanya karena mengolah hartanya pakai iman, Allah nggak pasti pakai hitungan. Di Anda yang pengusaha gini ya, rumusnya ada 2 nanti nih. Nanti kalau ngaji masalah bisnis nih, ada nanti fikih bisnis dalam Quran. Salah satu ayatnya di Al-Baqarah ayat 261. Kalau niatnya benar karena Allah, tapi itu pun ada 2. Ada yang suka berhitung, ada yang tak berhitung. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Kadang sering dipotong sampai sini ayatnya, padahal belum selesai. Perumpamaan orang infak di jalan Allah, infak itu kan dari kata nafkah, nafakah singkatannya. Ya, ayah itu bekerja untuk mencari nafkah buat keluarga. An-Nisa ayat 34. Ya kan? Artinya ada pekerjaan dulu baru bisa infak. Bagaimana bisa infak kalau nggak ada hartanya? Ya kan? Artinya apa pengertiannya? Orang yang berusaha untuk menaati Allah guna bisa berinfak. Baik untuk keluarganya, baik untuk sosialnya, tujuannya ibadah, maka oleh Allah dilipat gandakan. Bagaimana hitungannya? Setiap satu seperti 100 butir. Setiap 100 ada 7 tangkai. Jadi sering dikalikan 100 kali 7, 700. Tuh, 700 itu jangan dihitung kalau saya infak 1000 dapat 700.000. Nggak begitu juga. Ya, kadang dengan kesehatan, kadang dengan proyek yang dilipat gandakan dan sebagainya, dengan niat yang benar. Tapi ayatnya belum selesai. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah akan melipat gandakan pada siapa yang tak pernah berhitung dengan anugerah tanpa hitungan. Dibaca ini oleh para sahabat, bagaimana bekerjanya tanpa hitungan. Makanya Abdurrahman bin Auf santai aja, datang tuh, wah puluhan ekor unta. Bukan ekornya saja,
Itu unta, di atasnya itu ada barang-barang hasil dagangan, ada emas, perak, mutiara, macam-macam. Kalau kita sekarang ada 60 truk, 70 truk isinya berlian, emas, mutiara, macam-macam. Datang orang Madinah, Sayyidah Aisyah komen tuh dalam story riwayat kan. Saya dengar Abdurrahman bin Auf masuk surganya dengan merangkak tuh. Masya Allah. Ya nggak apa-apa, penting surga juga kan. Nah, kaya banget masuk surga kan, daripada miskin maksiat gak jelas gitu, ya kan? Tapi poinnya apa? Begitu mendapatkan kalimat tadi, beliau tidak ingin dalam keadaan merangkak itu artinya lambat, scanningnya lama. Verifikasi dulu tuh dari mana nih 1 mutiara, 2 mutiara kan? Apa yang terjadi? Bagikan sebagai sedekah untuk seluruh masyarakat Madinah. Makanya setelah itu nanti viral. Hartanya itu setiap dapat sesuatu dicukupkan. Orang Madinah itu dibagi 3 bagian. Yang sakit dapat oleh beliau santunan yang nggak bisa kerja. Yang kurang modal dimodali. Yang sudah dapat hadiah. Artinya setiap dapat sesuatu setiap bulan semua orang Madinah mendapatkan bagian dari harta beliau. Dan nggak khawatir habis karena ini pakai iman itu tadi. Dapatnya pakai iman, dikeluarkannya pakai iman. Nah, tapi Anda harus level ini dulu. Jangan di level Islam pulang dari sini langsung dikeluarkan. Nah itu bahaya itu. Nah, ntar begitu Anda jatuh miskin, Ustaz Adi nih. Hanya hati-hati rumus sedekah itu. Kalau ada orang nerangkan jangan langsung dipraktekin. Lepasin gelangnya, lepasin antingnya, jangan dulu Bu. Gitu ya. Dia enak aja. Ibu gelang hilang, cincin pernikahan dilepas tuh. Jangan. Lihat dulu, masuk dulu ke level ini. Kalau sudah paham, mengerti, baru bisa milah-milah. Jelas gak? Nah, awas jangan kemana-mana pemikirannya. Sini dulu. Nah, ini ada ilmunya. Kalau nggak pakai ilmu nanti masalah. Nah, kemudian balik ke sini. Untuk sampai ke level itu, pahami dulu. Jadi begini cara kerjanya. Kalau beriman itu tenang, aman. Nah pertanyaannya, sudahkah level keimanan kita sampai malam ini membawa suasana yang tenang ke dalam jiwa? Itu pertanyaan dasarnya. Sudah ke level itu belum? Kalau dilihat di Quran nanti ada 3 level. Level yang masih rendah, level yang standar tengah-tengah standar, level tinggi. Nah, ada cara mengeceknya lewat ibadah, ada cara mengeceknya lewat musibah. Lewat ibadah misalnya sholat. Sholat itu kan dibuka dengan kata iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Terkait waktunya, baru dengar adzan sudah pakai iman. Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minun, pakai innama adatul hasri. Sungguh orang yang beriman itu cirinya berikut. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan nama Allah, disebutkan Allah, ada getaran di hatinya. Untuk pertanda ngecek iman ada enggak nih? Ya, ngecek. Makanya Allah cek 5 kali sehari. Setiap pergantian waktu. Baru subuh dicek ada iman enggak? Subuh ganti siang ada iman enggak? Siang ganti sore ada iman enggak? Sampai menjelang malam sampai malam saat dibawa tidur masih ada iman enggak? Karena nanti kata Nabi ada satu masa penurunan bahkan kehilangan itu iman itu cepat. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Ada orang yang paginya bisa beriman, sorenya kufur. Hilang imannya. Maka untuk mengecek itu setiap pergantian waktu dalam sehari 5 kali disebutkan kalimat Allah. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun. Jamaknya adhan. Adhan. Maka dalam adhan kalimat pertama yang dikumandangkan itu lafaz Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka saat mendengar adzan, kalau masih ada iman, akan tergerak, muncul suara dalam hatinya. Sudah adzan. Pernah merasa begitu? Itu konfirmasi iman. Dan ada getaran Bu, getarannya beda. Getarannya tidak sama dengan getaran cinta lain. Getarannya tidak sama saat Anda berkendaraan di jalan melihat polisi di kejauhan sedang razia. Tergetaran juga tuh, itu beda. Getaran iman. Nah getaran iman ini diukur nanti dengan waktu sholat beda-beda. Misal subuh nanti jam berapa nih subuh? Yang lihat sini, jangan lihat sini, lihat sini. Hah? 4.15. 4.15 nih. WIB, waktu Indonesia wilayah Bandung. 4.15. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda bangun, pas dipanggil Allahu Akbar, Anda bangun. Ingat langsung, ya Allah sudah adzan mau sholat. Itu menunjukkan iman Anda standar. Tengah-tengah, standar. Nah, standar aja, standar. Dipanggil, ingat. Anda kerja jam 7, datang jam 7, standar nggak? Standar. Kalau datang jam setengah 7, di luar standar.
Ya, datang jam 6 di luar standar. Ada orang dipanggil 4.15, jam 3 sudah bangun. Pemanasan dulu sebelum dipanggil supaya benar saat dipanggil. Ya, melatih dulu lisannya supaya enggak kaku saat sholat, zikir, kalimat thayyibah, dilawan ngantuknya. Tuh. Dipanggil 4.15, setengah 4 sudah siap-siap. Itu imannya sedang tinggi. Itu mengukur iman pakai ibadah. Nih, istimewa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4.15. Baru bangun 5.14. Ini iman masih rendah. Tapi bukan karena ketidaksengajaan. Bangun jam 3 tahajud, nangis serius, lelah sujud sampai ketiduran. Bangun-bangun jam 6. Ini nggak sengaja. Ya. Tapi kan ada yang nonton dulu malah jam 2.15 sudah siap lihat. Siap, gol. Wah, gol, handsball ya. Kevin Dijk kemudian penalti masuk, senang ya. Menang sampai jam 3 menangis. Kalah 3-2. Mulai analisis macam-macam. Kenapa formasinya central back 2 harusnya 3 nih, 3 central back. Kenapa Tom Hayo baru masuk belakangan? Wah, macam-macam. Lupa salat subuh. Nah, ini berarti kan ada faktor kesengajaan duniawi mengalahkan, ya. Ini macam-macam tuh. Jadi kalau Anda berdoa dengan macam-macam pun dibawa ke level dunia, belum tentu Allah lihat dulu maslahatnya ada apa tidak. Selalu ada hikmah. Nah, ini ukurannya. Ini mengukur kadar iman pakai ibadah. Nanti bisa mengukur kadar iman pakai musibah ada. Musibah itu 2 nanti. Semua musibah. Yang terasa baik, yang terasa buruk. Tadi kata asaba yusibu, yang dialami semuanya musibah. Ya, yang dialami semuanya musibah. Ya, misal dapat promosi jabatan, musibah. Musibah karena ditugaskan, diamanahi. Kan titipan Allah kan? Makanya dulu para tokoh-tokoh kita ketika mendapatkan promosi jabatan, Umar bin Abdul Aziz dilantik tuh jadi khalifah, jadi pemimpin presiden. Kalimat pertamanya inna lillahi wa inna ilaihi. Apa? Adab dari Quran karena beliau ahli Quran. Di Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Ini titipan Allah, karena punya Allah harus saya bawa amanah ini menurut ketentuan Allah supaya saat ditanya oleh Allah ringan jawaban saya. Gitu. Jadi semua hal itu musibah. Kalaupun ada sakit, musibah diuji, datangnya dari Allah. Allah pengen apa nih dari saya? Apakah sakitnya karena maksiat? Ada sakit karena maksiat juga. Ya, orang banyak mencela, banyak menjatuhkan nama Allah, ujung hidupnya sakit. Ya, sampai tidak bagus, baunya enggak enak dan sebagainya, dan jelek hidupnya selama hidup. Ada lagi yang karena Allah sayang, cintanya Allah dikasih sakit. Ada. Jadi jangan disimpulkan kalau sakit itu misalnya aduh, saya berbuat maksiat nih, saya salah. Ada yang sakit itu karena Allah cinta. Contohnya Nabi Ayub. Maksiat apa beliau sampai sakit ujiannya? Ada cinta di balik itu. Jadi semua yang kita alami itu musibah. Saya pun ngajar Anda malam ini musibah buat saya. Uji kan? Nanti cara menyikapinya bagaimana? Macam-macam sesuai standar iman. Tuh kan? Kalau nggak lulus, ada ujian datang, harta bertambah gitu kan, nggak lulus, pamer, ria, ya beli buat flexing kadang-kadang, beli mobil bagus nggak apa-apa, nggak dilarang, cuma nafsu yang muncul, cuma dipajang, dipanasin, bolak-balik puncak, balik lagi, selesai, dinikmati nggak? Ya, salahkah dengan ada harta menambah? Tidak. Tapi apakah menyikapi itu dengan benar? Belum tentu. Ya, tidak salah. Anda mau beli mobil paling bagus silahkan, pakai ke masjid misalnya, pakai untuk ibadah, pakai macam-macam sesuai dengan tempatnya, nggak ada masalah, nggak apa-apa. Dalam saat yang bersamaan itu ada syukur di dalamnya. Diuji dengan duka, ada sabar di dalamnya. Ada orang baru sedikit aja, baru mau keluar sudah gelap. Ya Allah, kenapa sih harus gelap? Kan? Jadi aneh kan? Ya, dan seterusnya. Nah, itu tinggal dilihat bagaimana kira-kira level kita iman berada di situ. Sekarang pertanyaannya, kalau kita ingin naikkan level iman kita, minimal di level yang baik. Dari yang standar naik lagi ke level, naik sampai mau ke istimewa, antara standar sampai ke istimewa. Bagaimana caranya? Maka penuhilah 6 bagian di dalamnya ini.
6 bagian. Sehingga nanti naik dari amanu jadi yu'minun. Dari yu'minun jadi mu'minun. Itulah nanti yang tertinggi di level itu. Jadi standarnya amanu naik jadi yu'minun, ujungnya jadi mu'minun. Kalau sudah mu'minun, sudah. Nanti ada yang bagian surga Firdaus, ada yang taman surga, surga Aden, ada yang hurin in, macam-macam. Itu kalau sudah mu'minun. Makanya ketika Allah menjamin penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi, kalimatnya menggunakan mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Suratnya pun al-mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, sampai nanti ke-9-nya. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Level mu'minun. Kalau masih dibuka standar, kemudian amalan, amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Nanti kalau sudah konsisten, yu'minun terus. Nah, untuk konsisten itu nanti ada 10 langkah lagi. Ya, konsis 1, konsis 2, konsis 3, konsis 4 sampai konsis 10. Nah, sekarang untuk naik ke level dari amanu standar, jangan turun. Jangan turun, apalagi hilang, cahayanya redup. Nanti ada cahayanya itu, cahaya iman. Cahaya iman itu kalau kuat nanti cepat ngalir ke mata, ngalir ke telinga, seperti yang tadi di awal saya terangkan. Jadi urutannya begini, ini ngajinya agak dalam kita ya. Amanu, kata dasarnya amana. Amanu rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Tuh, ini standar awal. Makanya ayat ini termasuk rangkaian 3 ayat yang kalau kita benar membacanya, berdoa dengan mengawali ini, doanya tidak tertolak. Kalau berdoa dan bacanya pakai iman. Nanti ada 3 bagian dalam Al-Quran, salah satunya 3 ayat terakhir di Al-Baqarah, 284, 285, 286. Itu khusus diturunkan bagi Nabi Muhammad dan umatnya. Umat lain dulu gak dikasih. Ya, jadi betul-betul hafalkan itu, baca, bawa ke dalam zikir kita, sampai jadi algoritma dalam kolbu kita. Kalau sudah menyatu dengan ayat itu, Masya Allah, anugerahnya tinggi sekali. Amanu, nanti naik jadi yu'minun. Nah, ini godaannya tidak mudah dari sini ke sini. Makanya ini pun sengaja nggak saya hapus untuk menunjukkan ini banyak tantangan di sini tuh. Sampai sini mu'minun, al-mu'minun. Nah, ini level yang tertingginya. Tapi belum ke muhsin, ya. Baru amanu, yu'minun, Untuk naikkan level dari sini ke sini sampai ke sini ada 6 pilar. 6 pokok. Dalam bahasa Arab rukun namanya, terkait iman. Karena itu disebut rukun iman. Nah, ngajinya begitu. Dihafal nggak apa-apa. Hafal, tapi hafalan itu untuk diamalkan supaya saat diamalkan jadi panduan hidup. Ya, dulu kan anak kecil waktu TK masih menghafal kan? Rukun Islam ada 5, itu kan? Nah, sampai di masjid dan sebagainya. Rukun iman ada 6, terus 1, 2, 3 sampai 6 dan sebagainya. Sampai sekarang advance anak-anak Nabi itu. Anak-anak Nabi ada 7 orang gitu ya. Nah, anak saya itu waktu mendengar itu diambil iramanya langsung diarahkan ke saya. Anak-anak Buya ada 5 orang gitu. Namanya dunia anak-anak itu. Ya. Balik. 1, antu'mina billah. Lihat rumusnya. Kalau Anda ingin naikkan level iman menjadi lebih baik dan imannya kuat, antu'mina billahi, supaya engkau yakin dengan Allah tanpa ragu sedikit pun. Tuh ya. Bahasa yang sering saya sederhanakan, sampai merasa punya Allah. Tuh. Kalau sudah merasa punya Allah, semua ringan. Sedang sakit, merasa punya Allah, yakin sembuh karena punya Allah. Sedang kurang, punya Allah. Gak apa-apa orang lain mau menjelekkan, mau menjatuhkan, tapi asal merasa punya Allah, tenang kita. Kenapa banyak orang sekarang gelisah sampai memutuskan hal-hal yang tidak perlu dilakukan? Karena tadi ini kurang, merasa kurang punya Allah. Antu minabillah, sampai engkau merasa punya Allah, yakin betul, gak pernah ragu. Ada masalah apapun kita merasa punya Allah yang maha segalanya, maha menyelesaikan segala hal. Nah, kalau kita ingin merasa sampai ke level itu punya Allah, bagaimana caranya? Nanti ada babnya lagi. Nah, babnya 2. 1, mesti kenal Allah. Kenal Allah, tahu sampai merasakan hadirnya Allah, itu disebut dengan ma'rifatullah. Ada ma'rifat. Allah, kenal Allah sampai merasa punya
Allah. Jadi ma'rifatullah itu bukan bisa terbang di atas awan misalnya kan, bisa membaca pikiran orang gitu dan sebagainya. Ada karunia yang kasyafnya kalau sudah Allah buka kan ada, tapi bukan untuk dipamerkan. Apalagi buka praktek pakai papan misalnya, tidak begitu. Beda karamah dengan mukjizat itu beda. Kalau mukjizat harus ditampilkan. Karena untuk membuktikan beliau itu nabi, mengijaz, melemahkan klaim-klaim yang menyoal kenabiannya mesti ditampilkan, nggak boleh disembunyikan. Jadi kalau mukjizat itu harus ditampakkan. Makanya para nabi ketika ditantang langsung ditampakkan. Nggak ada satupun nabi tunjukkan bahwa engkau nabi. Wah, nggak boleh riya lah. Nggak bisa. Musa benar nggak nabi? Lemparkan tongkat jadi ular, gitu kan? Ya, dipukulkan ke batu keluar mata air. Anda bukan nabi, pukulkan ke batu keluar air mata. Nggak bisa. Ya, dan hebatnya, agungnya Nabi Muhammad SAW itu menghimpun semua mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Dan lebih hebat, Nabi Musa itu dipukul dulu dengan tongkatnya ke batu baru keluar air. Nabi Muhammad tangan begini keluar air dari tangannya. Tuh. Nabi Isa dengan izin Allah menghidupkan yang mati, ditepok dulu baru hidup. Ya kan? Nabi Ibrahim lebih dahsyat daripada Nabi Isa. Dicincang dulu itu di Al-Baqarah 260, dipisahkan di gunung-gunung, dipanggil dengan panggilan yang sama dengan Nabi Isa, hidup dengan izin Allah. Datangnya tuh lagi. Nabi Muhammad itu paha kambing. Udah kambingnya dipotong. Nabi Ibrahim kan dipotong dulu. Dipotong, ini dibakar dulu. Bayangkan tuh. Dipotong, dibakar. Sudah dibakar, jadi bagian kambing bakar. Dihidangkan kepada Nabi, tulangnya bicara. Nabi jangan dimakan, sudah diracun. Betapa dahsyatnya Nabi Muhammad SAW. Gak diminta hidup dengan izin Allah, bicara sendiri. Nabi Isa ditepuk dulu dengan izin Allah. Hidup, bicara. Itu yang bunuh. Itu yang begini, selesai. Nabi Ibrahim dipotong, datang dengan izin Allah. Nabi Muhammad gak bicara, udah jadi dipotong, dibakar jadi tulang-tulangnya bicara. Ya Nabi jangan dimakan, ini udah diracun. Nabi Muhammad. Nabi Musa doa sebelum menghadap Fir'aun. Ya kan? Fir'aun itu kan luar biasa kejamnya. Jadi kalau sudah Fir'aun itu bicara dan gak enak hati, nyawa taruhannya. Ini mas kalau hidup zaman Fir'aun nih, misal aja. Biasa aja. Misal nih, ngadep antum dengan tampilan begitu. Misal nih, saya nggak suka dengan tampilan rambutnya. Pisahkan kepala dari badannya. Tuh. Antum bersyukur hidup sekarang tuh. Ya. Makanya Nabi Musa ketika diperintah oleh Allah datang ke Fir'aun, dakwahi dia. Maka beliau doa dulu supaya hatinya lapang. Kalau keluar kata-kata yang nggak enak, langsung tidak tersinggung, lapang. Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Kenapa kalimat ini muncul? Supaya Nabi itu lebih luas lapang hatinya agar bisa bersabar untuk memberikan perbaikan dan kebaikan. Kalau tidak lapang hatinya dan banyak tersinggung, doa Nabi kan langsung dijawab. Fir'aun langsung mencela Musa, dasar kamu begini. Musa tersinggung, ya Allah tersinggung saya, tolong matikan aja. Mati saat itu. Tapi nggak ada hikmah bagi kita di kemudian hari. Jelas? Tapi poinnya apa? Beliau berdoa, Rabbi syrahli sadri. Minta dulu baru dikasih. Rabbi syrahli sadri. Minta sama Allah, ya Allah lapangkan hatiku. Dilapangkan oleh Allah. Nabi Muhammad enggak minta turun ayat. Alam nashrah laka sadrak. Rabbi syrahli alam nashrah sadri laka sadrak. Nabi Muhammad enggak minta, langsung dikasih oleh Allah. Nabi Musa minta wa yassirli amri. Nabi Muhammad enggak minta wa nuyassiruka lil yusra. Itulah agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya bersyukur kita punya Nabi-Nabi Muhammad. Masya Allah. Banyakin sholawat. Dengan dasar cinta. Kalau sholawat itu jangan berlebihan. Yang tenak, yang tenang, yang nyaman. Dengan cinta kita pada Nabi itu. Itu meningkatkan iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, balik ke sini. Nah, sampai merasa tadi kita kenal Allah tuh. Merasa punya Allah. Nah nanti bagaimana nanti supaya kita merasa ma'rifatullah, kenal dengan Allah dengan cara yang baik, maka ada dua lagi caranya. Ya, ada berapa caranya? Dua lagi. Satu, meyakinkan diri kita bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Supaya nanti saat ada masalah, iman Anda aktif, Anda tidak menuhankan yang lain. Sadar atau tak sadar. Tidak menuhankan jabatan. Dan kalau nggak ada jabatan rasanya bagaimana? Kemudian melawan takdir. Tidak menuhankan uang.
Yang kalau nggak ada uang rasanya nggak hidup. Bahkan mengakhiri kehidupan. Itu melawan takdir. Gagal di takdir yang keenam itu. Tidak menuhankan pengetahuan. Tidak menuhankan ustadz. Hanya ini yang benar, yang lain salah semua. Itu sudah salah itu. Secara konsep akidah sudah keliru. Makanya kalau ada yang ngaji merasa bahwa ini hanya ini yang benar, yang lain salah semua, sudah salah itu. Harus belajar dengan baik. Lihat, yang salah tempatkan pada yang salah, yang benar tempatkan pada yang benar. Nah, bagaimana caranya kemudian? Nah, ayo kita masukkan lagi sampai kita yakin bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan. Bagaimana Quran mengajarkan itu supaya imannya mantap? Turun beberapa ayat. Kaidah pertama, ya. Sampai semua kotoran yang ada pada jiwa untuk meyakini bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan, yang mengotorinya, yang meragukannya hilang semua. Ya. Kalau sudah bersih jiwanya hanya untuk menuhankan Allah, bersih, nggak ada apa-apa, namanya khalasa. Kata kerjanya. Pemiliknya khalis. Khalis itu yang bersih, bening, tidak ada campuran. Hadzal ma'ul khalis. Ini air bening, gak ada campuran. Campur susu jadi susu, campur teh jadi teh. Ma'ul khalis, gak ada campurannya. Kalau ingin mengosongkan sesuatu bersih dari kotoran, kita hilangkan, tambah alif di depannya. Hamzah tadi. Ini kha tambah a di depannya. Kalau a ketemu a, satu kan mesti mati kan? Rumusnya harus mati satu. Amana. Ini supaya masuk, matikan satu ini. Dari khalasa tambah a jadi akhlasa. Jelas? Kalau dibuat sifat jadi karakter, ya setelah dibersihkan, yang ragunya, yang kotornya hilang semuanya, tinggal yang bersihnya saja, berubah dari akhlasa menjadi ikhlas. Akhlasa yukhlisu ikhlasan. Ikhlas. Jadi ikhlas itu asalnya upaya untuk membersihkan sesuatu sampai jernih sejernih-jernihnya, tidak bercampur dengan campuran-campuran yang lain. Bagaimana supaya kita ikhlas dalam bertauhid? Supaya menuhankan Allah saja, nggak ada campuran yang lain, nggak ada pengaruh yang lain. Maka turunlah Quran surat Al-Ikhlas dengan namanya. Gitu ngajinya. Bagaimana cara supaya ma'rifat dengan surah Al-Ikhlas ini? Diperintah langsung oleh Allah, amar perintahnya Allah. Aslu fil amri lil wujubi hatta yadullad dalilu ala khilafi. Asal dari perintah itu wajib, maka upaya paksa diri kita untuk paham tentang surat ini. Qul, katakan Muhammad, huwa, dia itu, ya, siapa dia di sini? Allah, yang dimaksudkan ahad. Qul huwallahu. Rumus pertama, yang dituhankan Allah itu. Kenapa turun surat Al-Ikhlas ini? Karena sebelumnya disebutnya Rabb saja. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Rabb. Sementara orang-orang pada masa itu menyebut Tuhan mereka juga dengan Rabb. Lata, Uzza, Manat disebutnya Rabb. Ya? Maka ditanya oleh orang-orang pada masa itu, Muhammad, nama Rabbu itu siapa? Nama Tuhan kamu. Maka turun qul huwa, yang disebut Rabb dalam kami itu Allah. Jadi Allah itu nama bagi Tuhan kita umat Islam. Nama. Jadi bukan sifat. Salah kalau berkata, Allah saya namanya ini, Allah kamu siapa? Bukan, Allah itu nama Tuhan saya. Jadi kalau Anda mengatakan Allah Tuhan, alhamdulillah, berarti Tuhan Anda ya sama dengan Tuhan saya. Artinya apa? Allah ya Allah, Tuhan, nama Tuhan. Karena dulu nggak dikenal itu. Ya, nama langsung Allah. Hanya fitrah di lisan mengatakan la yaqulunna Allah. Dan gak ada nama ini dimiliki oleh makhluk. Tidak bisa dimiliki oleh makhluk. Karena semua lafaz yang melekat kata ini kembalinya ke Allah lagi. Ya, satu-satunya. Ini mukjizat dari segi bahasa. Karena saya di linguistik spesialisasinya. Dan salah satu disertasi kami dalam salah satu S3 kami itu menganalisis secara gramatikal, ya, di bahasa, pengaruh-pengaruh dari bahasa itu 30 juz dalam Al-Quran. Dan salah satu lafaz yang paling indah itu Allah. Saya tulis ya, yang paling menarik tuh gini. Bismillah. Allah. Ini satu lafaz yang hanya dimiliki dan dilekatkan pada makna ketuhanan. Nama bagi Tuhan yang hak. Bedanya dengan makhluk apa? Ini kita bandingkan. Kalau ada nama makhluk, setiap dihilangkan hurufnya, itu pasti hilang maknanya.
Beda. Adi. Tuh. Buang i-nya. Jadi apa? Ade, angkatan darat. Buang D-nya jadi apa? Udah hilang. Buang A-nya hilang orangnya. Selesai. Mau dari depan, dari tengah, dari belakang, hilang. Lihat sini. Hapus tuh. Apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kembali kepada Allah. Buang lamnya satu, otomatis tasdidnya hilang karena tidak ada yang ditekankan lagi. Lahu mulkus samawati wal. Buang lamnya satu, jadi apa? Huwa itu wakaf dari huwa. Hu itu wakaf dari huwa. Kalau kita berhenti dari hu, asalnya itu dari huwa asalnya. Huwa begini. Baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau berhenti di huwa, Allahu la ilaha illa hu, wa-nya enggak bunyi. Karena membaca dalam bahasa Arab itu termasuk di Quran, awalnya dibaca dengan harokat, ujungnya mesti mati sekalipun ada harokatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mati walaupun ujungnya i, karena dibaca dengan harakat berakhir dengan sukun. Enggak ada imam hafal misalnya sampai 14 qiraat dia mengimami ujungnya dibaca itu enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada. Pasti mati. Allahu la ilaha illahu. Hu itu dari huwa. Siapa huwa di sini? Balik al-ikhlas. Qul huwa Allah. Habis. Hapus. Kelihatan enggak? Enggak ada kan? Enggak kelihatan tuh ghaib namanya. Enggak nampak. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Semua. Jelas? Di dari lafadznya namanya sudah beda. Makanya enggak ada makhluk dinamai Allah. Tuh enggak ada. Cek KTP Indonesia ada enggak namanya satu Allah itu? Enggak ada. Karena enggak bisa nama ini di bawah makhluk, enggak bisa. Begitu ada dihujat sama semesta alam. Enggak ada, enggak bisa. Nah, kedua, ada sifat di dalamnya enggak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Logika yang kedua kata Allah itu dalam Al-Qur'an, Tuhan itu mesti beda dengan makhluk. Enggak boleh sama. Kalau Tuhan sama dengan makhluk, nanti ada potensi makhluk bisa jadi Tuhan. Kan harus beda. Tuhan khalik, makhluk ya makhluk. Enggak boleh ada sifat makhluk dimiliki atau sama dengan Tuhan, atau sifat Tuhan ya dimiliki oleh mesti beda. Ya, makanya Allah definisikan kul huwallahu ahad. Maka sifat yang pertama ahad mesti tunggal, tak boleh berpasangan. Karena sifat makhluk Tuhan tidak boleh. Kenapa? Supaya jadi satu-satunya tumpuan dalam doa dan kehidupan. Allahus. Coba kalau Tuhannya lebih daripada itu, nanti ada yang minta ke sini, minta ke situ dan sebagainya. Dan Tuhan ini bisa berdebat. Kalau Tuhannya berdebat karena Tuhannya banyak, kacaulah pengelolaan alam. Maka turunlah kemudian statement dalam Al-Quran, lau kana fihi ma'alihatun illallahu lafasadata. Secara logika kata Al-Quran, gunakan logikamu. Kalau Tuhan itu banyak lebih daripada satu, pengelolaan alam ini tidak akan tertib. Di kota Bandung, Tuhan yang satu mengatakan, saya kesal dengan hamba itu, kita turunkan petir aja. Kata yang satu, jangan dulu, ada potensi tobat dalam dirinya. Kata yang satu, tidak begitu juga, kita kasih peringatan aja dulu. Debat Tuhan itu, berkelahi Tuhan, hancurlah alam. Nanti masalah. Itu logika yang sederhana. Lam yalid walam yulad. Tidak boleh beranak, tidak boleh diperanakan. Karena yang beranak dan yang diperanakan hanyalah makhluk. Karena itu manusia berpasangan, manusia melahirkan, manusia dilahirkan. Tuhan tidak boleh melahirkan, tidak boleh dilahirkan. Karena itu sifat makhluk. Kalau nanti ada yang dipertuhankan dari hasil kelahiran atau melahirkan, maka setiap orang yang melahirkan dan dilahirkan berpotensi jadi Tuhan. Tidak boleh sama. Jelas sampai sini? Nah, ini di lingkungan umat Islam untuk meyakinkan kita sampai merasa punya Allah benar. Situ pun akalnya mesti dipakai. Kata Quran, pakai akalmu. Gunakan itu sampai betul-betul yakin. Walam yakul lahu kufuwan, dan tidak boleh berserikat. Artinya apa? Tuhan harus kuat, tidak boleh lemah. Jadi nggak boleh ada Tuhan itu didikte sama makhluk. Nggak boleh lebih lemah, harus kuat. Nggak mungkin Tuhan dieksekusi sama makhluk. Tuhan dibunuh manusia, ya Tuhan dianiaya manusia. Tuhan di bawah doa manusia. Makanya nanti banyak ayat-ayat itu menyoal. Ketika dulu orang-orang Quraisy menyembah berhala, ditanya balik dari sejak Nabi Ibrahim itu. Coba ajak bicara. Jawab enggak katanya? Loh, turun ayat-ayat mengatakan, ini bagaimana logikanya? Kamu yang bikin, kamu yang nyembah. Kamu aja lebih kuat daripada dia. Diajak ngobrol aja, dia enggak jawab.
Sampai begitunya. Makanya Umar dulu setelah masuk Islam sering ketawa sendiri. Ditanya khalifah, kenapa senyum ketawa sendiri? Saya ingat dulu katanya waktu masih jahiliyah. Kayak kalimat itu dipakai juga oleh Anda kan? Dulu waktu jahiliyah gitu. Umar dulu begitu, ada sanadnya tuh, sanad Umar. Ya, kenapa? Umar itu kan jenius, Pak. Ada kitab di Mesir karangan Thaha Hussein. Itu orang liberal tapi mengakui jeniusnya Umar. Judulnya Abqariyatu Umar, jeniusnya Umar. Dulu Umar lihat pasar tuh. Wis, ada yang jualan Tuhan. Tapi dari batu, wathan. Ada yang dari kayu, sonam. Umar kreatif, dibikin dari roti. Jualan keliling, musim panas. Lewat, capek, lapar. Disimpanlah di atas, dia diam. Ya Lata adhirini, ana jawaan. Lata, maafkan saya lapar banget. Tuhan Lata, maafkan saya lapar banget. Pinjam tangannya bentar ya, makan dulu, ntar saya ganti. Jadi di tengah jalan lapar terus sampai Tuhan tuh habis dimakan. Setelah masuk Islam sadar dengan itu, beliau ketawa sendiri. Mengingat peristiwa-peristiwa semacam itu. Akhirnya apa? Sudah menyimpulkan dengan logikanya bagaimana bertuhan yang benar. Nah, secara logika akal kita dipakai. Bayangkan dalam berislam itu punya Tuhan saja, Quran meminta kita mesti punya ilmu sampai mantap la ilaha illallahnya. Kalau nggak punya ilmu besok ditukar sarung, hilang la ilaha illallah. Ini yang perempuan-perempuan nih, cuman keluar kalimat angin surga, aku mencintaimu. Tapi kalau ingin menikah denganku, ikut keyakinanku, pindah. Nggak pakai ilmu. Makanya zikir kita tuh ditambah oleh ulama kita dulu tuh. Di Quran surah 47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'nya itu apa? Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hududin. Huruf nyambung ataf di antara dua peristiwa. Peristiwa pertama syahadat, yang kedua ilmu untuk menguatkan syahadat itu. Lakukan dengan cepat. Fa'lam, cepat punya ilmu, cepat belajar. Itu diterjemahkan di mushaf, ketahuilah. Padahal itu fi'il amr dari kata alima. Artinya apa? Punya ilmu lah, belajarlah sampai mantap annahu untuk menetapkan la ilaha. Sampai mantap la ilaha illallahnya, bukan cuma di sini, sampai ke sini. Sampai sini nih. Ketika Bilal dicambuk tuh, irtad, murtad, jawabannya ahad, irtad, ahad. Kayak begitu. Nah, sampai merasa la ilaha illallah. Bilal tuh sampai ditarik ke lapangan. Panas lapangan Sahara, bukan Sahara yang Malang Jawa Timur tuh, Sahara yang padang pasir. Panas, batunya dipanaskan, di atas batu diterlentangkan, diikat, dicambuk, irtad, murtad kamu. Dijawab ahad, irtad, ahad. Saking sampainya ke dalam jiwanya tuh kalimat Allah. Tuh. Merasa rezeki dari Allah, Allah yang akan berikan. Ahad itu benar-benar ahad. Itu iman sampai ke sini. Nah, sekarang pilih mana? Jumatan atau karir? Oh, itu Anda ya. Kalau ada tawaran bisnis pada Anda, kerja. Gaji 10 juta, tapi nggak bisa Jumatan. Dengan gaji 1 juta, tapi bisa Jumatan. Cuma 2 pilihan aja, nggak ada yang ketiga. Aset paham wajah-wajahnya ini. Udah pokoknya. Jam 8 lewat ya, awas dah. Hati-hati. Pilih mana? 10 juta nggak bisa Jumat atau 1 juta bisa Jumatan? Kan. Bismillah Pak, 1 juta. Tapi kan realitanya tidak begitu. Yang terlihat di lapangan nggak semuanya begitu. Hanya untuk jaga toko, bahkan meninggalkan sholat. Bahkan diancam nih, kalau kamu sholat, jabatan kamu atau pekerjaan kamu hilang. Ada orang jaga-jaga toko itu dan sebagainya, sampai nggak boleh sholat. Padahal dia yakin yang ngasih rezeki Allah. Tuh. Tapi keyakinannya nggak sampai ke sini. Nanti kalau sudah sampai ke sini, belajar fikih rezeki, belajar lagi nanti paham. Ya, walaupun namanya rezeki, tapi nggak belajar fikihnya, susah juga. Nah ini, jadi temukan dulu sampai kita merasa benar, ini Tuhan saya benar, Allah. Makanya dipandu, akal kamu mesti paham itu, akalnya dipakai. Di akal sehat itu sampai menemukan Allah itu Tuhan. Itu akal yang sehat. Kalau belum kenal Allah, belum sehat akalnya. Kalau cuma kenal dunia biasa, yang lain juga kenal. Ya, dikasih akal, tapi tidak kenal sama yang ngasih. Kan belum sehat akalnya. Makanya ketika akal sehat itu menjadi sehat, maka oleh Quran disebut dengan kalimat ulul albab. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil. Orang yang akalnya sehat bisa meriset, lihat langit, lihat bumi, cerdas menyimpulkan berbagai hal,
ulul albab. Apa ciri pertamanya? Alladzina yadhkurunallah. Kenal Allah. Sebelum berpikir, zikir dulu. Qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkarun. Baru berpikir, ada zikir, ada Karena ada yang berpikir tapi nggak bisa zikir. Dia nyebut nama Allah aja nggak bisa. Tapi pintar. Debat pintar, berargumentasi pintar, tapi nyebut nama Allah nggak bisa. Tuh. Itu baru fikir, belum zikir. Kalau cuma fikir, banyak orang bisa melakukan itu. Nah, kita makhluk yang berzikir dan berfikir. Itu tuh dalilnya tuh. Kenapa begitu? Itu normal. Karena kenapa? Zikir itu amalan jiwa. Fikir itu amalan akal. Akal yang dipandu oleh jiwa, jiwanya sehat, akalnya sehat. Maka jiwa yang sehat memandu akal yang sehat untuk berfikir. Jiwa ketika berfikir disebut dengan zikir, akal ketika merumuskan disebut dengan fikir. Maka orang yang paham substansi, jiwanya memandu akalnya. Maka bukan hanya akal sehat, jiwa yang sehat pun itu penting untuk mengisi kehidupan. Itu tuh. Paham gak? Nah, balik. Lewat 15 menit, gak apa-apa? 5 menit lagi ya? 5 menit lagi. Terus aja. Terus. Balik sini. Makanya kalau kajian mesti tuntas. Akal sehat bagus, terus belajar. Penting. Tapi jiwa ini yang penting. Ya, semua. Raga sehat, akal sehat, jiwa dan raga kita semua sehat. Balik ke sini. Sudah paham secara akal, tembuskan ke jiwa. Bagaimana melatih supaya jiwanya aktif merasa punya Allah? Maka setelah akalnya paham, tahu secara logika, kenal Allah secara logika itu menyimpulkan bahwa ini Tuhan. Gak mungkin ada sesuatu kalau gak ada penciptanya, ujung-ujungnya sampai ke Tuhan. Ya kan? Ketemu itu Allah. Bagaimana berhubungan dengan Allah sampai merasakan punya Allah dalam jiwa. Maka muncullah apa yang disebut ibadah. Untuk melatih supaya terkoneksi. Maka muncul perintah sholat. Apa artinya sholat? Doa. Apa artinya doa? Sholat. Kan secara katanya sudah beda. Secara fikih dalam bahasa, secara bahasa sholat disebut doa. Tapi kenapa disebut dengan doa? Karena secara bahasa kata sholat itu, sholat begini, akarnya seakar dengan kata silah. Dari kata wasola. Wasola itu terhubung, terkoneksi, nyambung. Silah itu terhubung kuat yang sulit dilepaskan. Silaturahmi, hubungan yang sangat kuat, saking kuatnya rasa kasihnya gak bisa dilepaskan walaupun berbeda tempat. Jadi kalau Anda silaturahmi, reuni silaturahmi, kalau cuma nyapa orang ada di depan itu belum silaturahmi. Tapi kalau Anda pulang ke rumah masih ingat dia, mendoakan dia, menyapa dia dalam kebaikan, itulah silaturahmi. Ibadah yang melatih kita supaya terkoneksi kuat dengan Allah sehingga merasa punya Allah, bekerja ingat Allah, duduk ingat Allah, mau tidur ingat Allah. Ibadah yang melatih kita terkoneksi supaya merasa punya Allah namanya sholat. Ini makanya kenapa sholat itu wajib, supaya dipaksa kita merasa punya Allah, sayang Allah sama kita. Paksa nyebut namanya dari mulai takbir. Kenapa dilatih supaya khusyuk? Supaya merasa punya Allah. Makanya ketika sujud sampai tumanina, sampai merasakan kita itu punya Allah. Khusyuk dilatih. Nanti setelah selesai sholat, nyambung. Ketika tersambung antara akalnya nyambung, hatinya nyambung, dipandu pekerjaannya nyambung, terkoneksi dengan Allah, namanya zikir. Dzakarallah alladzina yadhkurunallaha. Itulah sebabnya kenapa yang selesai sholat belum teringat tersambung dengan Allah. Kenapa zikir setelah sholat? Padahal sholat sendiri zikir. Aqimis sholata li dzikri. Tunaikan sholat sebagai zikir kepadaku supaya connect kamu denganku. Quran surat Toha ayat 14. Tapi ada yang saat sholat belum terkoneksi dengan Allah. Padahal sudah diminta dalam takbir, Allahu Akbar, buang urusan dunia ke belakang, angkat tanganmu, buang ke belakang. Supaya yang tersambung dengan Allah saja. Allahu Akbar, yang akbar hanya Allah, yang lain kecil, buang ke belakang. Tapi kadang-kadang ada yang masih takbirnya, lisannya Allahu Akbar, tapi pikirannya WA Akbar. Handphone Hu Akbar. Allahu Akbar, tang ting tung ting tang ting tung. Batalin dulu, lagi sholat nih. Jemuran Hu Akbar. Sendal Akbar. Tagihan Hu Akbar. Itu dunia masih dibawa, harusnya dibuang. Makanya ketika ya khusyuk itu kan gak harus 100% karena tidak mungkin, tidak mudah bagi kita manusia biasa. Di atas 50 itu sudah khusyuk. Tapi ada yang di bawah itu. Ya, assalamualaikum, assalamualaikum, belum nyambung sama Allah.
Maka setelah itu ditambah zikir lagi. Zikir pasca sholat itu untuk menutup yang belum terkoneksi supaya nyambung. Karena itu kenapa diawali dengan istighfar? Astagfirullah, astagfirullah. Kita beristighfar minta ampun sama Allah karena selama sholat tadi ada yang belum nyambung. Itu maksudnya. Terus disebut nama Allah terus tuh. Subhanallah 33 kali. Bapak saya sebutkan sekali belum ingat gak apa-apa. 2 kali gak ingat gak apa-apa. 33 kali gak ingat juga. Teng-tengen. Paham? Ya kan? Anda makan nih. Saya dulu di pesantren do Arkom tuh. Kan kawan saya Mang Udin duduk sebelah sana tuh. Ya. Itu tiap hari makan kerupuk. Dengan kecap. Sehingga disingkat capruk. Kecap kerupuk, kecap kerupuk. 6 tahun. 6 tahun Pak, kita saingan di akademi kita Pak itu. Telurnya pun bukan telur biasa, itu di dadar yang tipis diiris lagi bagi itu. Kami tuh alumni capruk tuh. Kecap kerupuk telur dadar tipis. Dapat tiap hari 6 tahun Anda bayangkan. Enggak kebayang kan? Tiap hari. Jadi kalau dalam sebulan enggak ada kecap, akan tanya, mana kecapnya? Pulang ke rumah, pulang liburan ke rumah, enggak ada kerupuk, kita otomatis nanya, mana kerupuknya ini? Ya kan? Nyari kita. Masa tiap hari subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi belum kenal Allah, belum ingat. Apa yang salah itu? Ada yang kehijab itu. Duhur lagi, sampai ke Isya. 5 kali 33 tuh. Masa belum terkoneksi? Ada yang salah. Makanya disebutnya zikir. Bukan talafud. Zikir itu yang diucapkan tersambung kepada akal, ditembuskan ke jiwa. Makanya ketika kita menyebutkan subhanallah, bawa nafas itu ke dalam jiwa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa 33 kali? Sebetulnya itu latihan sampai nyambung. Ada yang sudah 3 sudah nyambung, ada yang sudah 10 sudah nyambung, sehingga rasa enak. Menepikan segala hal yang tidak sesuai dengan keagungan Allah. Subhanallah itu menepikan segala hal yang tidak nyambung dengan Allah. Ada orang berkata Tuhan punya anak, turun, subhanah. Wa qalu takhadallahu walada. Mereka berkata Tuhan punya keturunan, subhanah. Enggak benar. Karena yang namanya Tuhan mesti beda dengan makhluk. Makhluk berketurunan, Tuhan tidak boleh. Kalau berketurunan sama dengan makhluk. Mereka berkata enggak mungkin Muhammad bolak-balik itu dari Mekah ke Palestina, cuma malam belum nyampe subuh balik lagi. Tuhannya itu pasti salah itu. Subhanalladzi asra bi'abdi, pakai subhan. Maka ketika subhanallah itu ada jadi algoritma dalam jiwa, maka semua yang tidak sesuai dengan keagungan Allah subhanallah. Ya, ada orang menyifati Allah tidak benar, subhanallah. Ada orang ingkar pada takdir Allah, subhanallah. Alhamdulillah, mensyukuri nikmat Allah, merasa punya Allah. Dikasih 1000 alhamdulillah, 10.000 alhamdulillah. Tenang. Merasa dihisab. Pengen minta motor belum dikasih, alhamdulillah. Berarti di sepeda ini ada yang belum tuntas. Kalau alhamdulillahnya belum selesai itu cuma di lisan. Sepeda, alhamdulillah. Dapat motor baru, alhamdulillah. Dapat mobil baru, alhamdulillah. Dapat jabatan baru, alhamdulillah. Dapat istri baru. Enggak bahas itu Bu. Balik ya. Tapi ada yang cuma di lisan. Udah dapat sepeda, minta motor. Dapat motor, minta mobil. Minta. Ya, tapi mohon maaf, udah dikasih mobil pun belum bisa sekedar sholat jamaah. Orang nggak punya sepeda, itu bisa jamaah. Anda dikasih sampai mobil, nggak bisa berjamaah. Perlu dikasih apa lagi? Itu belum nyampe ke sini nih. Udah dapat 1 juta, 10 juta, 20 juta. Belum kenal Allah juga, belum bisa baca Quran. Saya naik ke bukit itu, ya ke bukit, hanya untuk nyari kambing untuk anak saya dulu. Anak pertama tuh masih 3 tahun, karena baca kisah Nabi pernah gembala kambing, dia pengen ngurus kambing. Saya datang ke daerah, ke desa, ini lewat 5 menit tadi yang saya sampaikan, gak apa-apa ya? Gak apa-apa Bu, alhamdulillah damai. Saya ke Jawa Tengah, naik ke puncak, ke bukit, itu menemukan yang merawat kambing, itu cuma dulu itu 100.000 per bulan. Tapi wajahnya gembira, berbinar, ceria. Diada-adakan yang tiada pun, masak ikan, bawa buah-buah. Ini Gus ini makan dulu gini, Masya Allah, 100.000 per bulan. Saya tanya di mana kambingnya, di belakang Gus katanya. Begitu dibuka dilihat bersih, kambingnya bersih, putih bersih. Cuma mulutnya ditutup sama potongan dari 1 botol minuman tuh. Saya nggak sebut namanya supaya nggak endorse tuh. Tutup, dan tutup. Saya tanya tuh, saya pede tanya, sampai jawabannya membuat saya kaku. Mungkin ada 20-30 detik tuh ada saya diam dan saya menangis waktu itu, keluar air mata. Saya tanya, ini kenapa ditutup mulutnya ini? Sakit ya? Oh bukan Gus, lihat jawabannya, bukan. Ini kami baru beli, baru bawa dari tempatnya itu dibeli. Saya tutup mulutnya dengan potongan botol ini supaya di jalan tidak makan yang bukan haknya.
Itu saya diam kaku, Pak. Air mata saya netes. Ini kalau ingin menemukan orang-orang yang kenal Allah, ahli surga yang baik itu ya, dia bilang kau lebih pantas menghadap Allah dalam kebaikan, dapat surga lebih dulu, lebih baik. Kita yang ngaji begini masih mengeluh, udah dapat banyak, 1 juta, 2 juta, 3 juta, masih kadang mengeluh. Ini orang 100.000. Jangankan mulutnya, mulut kambingnya dijaga. Saya turun, nginap di rumah istri, sampingnya ada musola. Itu setengah jam sebelum subuh, orang-orang desa datang musola, hanya untuk lirih memohon ampunan Allah. Ya Allah, irhamna ya Allah, ampuni saya banyak dosa, belum pantas masuk surga, tapi juga enggak kuat ke neraka, tapi Engkau Maha Pengampun, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Pak, kenal Allah. Saking cintanya dengan Nabi, tukang pentol yang kilok kalau di kita itu. Bakalan Pak, kumpul-kumpulin begitu masuk maulid, dikasih tabungan dari situ. Ya, hanya untuk ngundang orang ceramah, ngasih tahu tentang Nabi, cerita tentang Nabi dan sebagainya. Betapa cintanya dengan Rasulullah itu. Tuh, sampai ke jiwa. Jadi hidupnya pun nyaman, tenang. Di desa kan dulu nggak banyak masalah, tenang, nyaman gitu. Nah itulah iman tuh itu. Nggak banyak pikiran. Itu yang dirindukan Nabi. Sampai Nabi komennya begini, aku rindu dengan saudaraku katanya. Ashtaqu bi ikhwani. Kata sahabat, alasna ikhwanak ya Rasulullah, kami kan saudaramu. Kata Nabi, bukan, bal antum ashabi, kalian tuh sahabatku. Ikhwani humul ladzina ya'tuna min ba'dikum. Mereka akan datang setelah kalian. Di riwayat lain, mereka enggak pernah lihat saya tapi beriman kepada saya. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma hawalaina wa la alaina. Baik, balik ya. Nah, sampai di situ dulu. Latih sholat dengan baik. Rumus cepatnya, kalau ingin advance, tambahkan. Sholat tidak hanya sekedar fardu, tambahkan dengan yang sunnah sampai merasa ada getaran berbeda dalam jiwa kita. Nah itu getaran itu disebut getaran takwa, kembali pada yang tadi. Nanti kalau takwanya semakin naik, nanti kuasa Allah akan hadir dalam kehidupan kita, membimbing kita, memberikan ketenangan. Itu yang dimaksud, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la tasib. Semakin imannya kuat, semakin mudah menghadapi masalah. Setiap ada masalah, ada solusi. Setiap ada masalah, ada solusi. Setiap butuh rezeki, bahkan dari sisi yang tidak dia duga datang. Semakin tinggi takwanya, semakin kenal Allah, ada yang belum minta sudah disiapkan. Ayatnya banyak nanti di Quran. Ada yang minta baru dikasih. Ya. Ada yang minta, baru minta tuh, ya, langsung datang. Ada. Tapi yang hebat tuh ada begini, belum minta Allah sudah siapkan. Itu yang dahsyat. Ada yang dibawa ke ilmu nih, yang masih kuliah ya, masih kuliah. Pakai iman kuliahnya. Pakai iman. Yang pakai iman tuh duduknya paling depan, sampai paham baru keluar dari ruangan kelas, baca buku dulu yang baik. Tuh ngaji pakai iman begitu. Di kampus duduk paling depan. Supaya kalau ngantuk bisa ditahan, suara dosen jelas. Ya, jangan keluar sebelum paham, tanya dulu sampai mengerti. Itu tipikal orang beriman. Ada di At-Taubah ayat 122. Wa makana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, pakai iman tuh. Ya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Belajarnya sampai paham, sampai mengerti. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Setelah paham, mengerti, lulus dia praktekkan ilmunya, dia bangun desanya, bangun kampungnya. Nah, itu pakai iman itu. Nah, ini duduk di kelas, bangku deretan belakang. Di dalam kelas penuh dengan obrolan. Ya kan? Ujungnya nanti pinjam catatan teman, ya, absen nitip. Oh, gimana mau membangun bangsa? Ya, gimana mau bikin generasi emas kalau belajarnya masih begitu? Ya, berubah. Apalagi kalau sedang ngaji malam ini. Kasih berkah, turun hujan, ya, tenang, nyaman, teduh. Jelas? Nah, sampai situ dulu ya, supaya enggak banyak-banyak. Malam ini kenal Allah dulu. Hadis nomor 2 ini bisa sampai akhir tahun, tenang. Nah, baru iman sama Allah kan? Belum kenalan dengan malaikat. Hah? Sudah kenal malaikat belum? Belum. Nanti punya lawan, nanti kita bahas lawannya juga. Apa lawan dari bertuhan pada Allah? Nanti lawannya tagut. Tagut itu harus jelas juga. Jangan nanti ada aliran dikit-dikit tagut. Ini tagut, tidak, harus ada ilmunya. Ya, dari kata togo jadi tagut, segala sifat yang menyimpang dari ketentuan bertuhan kepada Allah. Nanti dibahas apa saja, dalam kedudukan apa, dalam harta apa, dalam ilmu apa. Hati-hati, di situ nanti ada rincian. Ya, setelah itu baru bahas malaikat. Ya, malaikat mesti dibahas supaya yakin kalau kita beramal, tahu ada yang nyatet. Yang nyatet itu apa yang dicatat? Bagaimana merasakan amal itu dicatat? Kalau nggak kerasa, imannya nggak hidup. Jadi biasa aja.
Kan tahu ada yang nyatet. Tapi kalau beda antara hafal dengan paham. Ada raqib, ada atid. Kanan saya, kiri saya atid. Korupsi diterima aja. Nyontek iya juga. Ya kan? Harus merasa ketika aktif nih. Sinyal imannya, kamu dicatat, hati-hati. Ya kan? Kalau aktif itu kita merasa tuh. Dan Allah nanti kirimkan malaikat khusus untuk menjaga kita. Namanya kiramil bararah, yang memastikan kita selalu baik dalam kehidupan. Nah, bagaimana mendapatkan itu? Ada jalannya lagi. Ya, nanti lawannya setan. Malaikat 10 yang tugas, banyak malaikat itu. 10 yang pokok yang kita kenali itu. Setan 9 yang pokok. Ketika kita belajar fikih malaikat sampai paham, belajar fikih setan. Betul, kalau nggak kenal setan bagaimana menghindarinya? Anda keluar dari sini, jalannya mulus, halus aja. Nggak pernah tahu di mana lubangnya, kepleset Anda. Nggak tahu setan, nggak tahu bagaimana masuknya. Dari mana tahunya setan sudah menggoda? Kalau nggak belajar, nggak paham. Ini setan masjid, ada. Oh jangan dikira di markas tentara ada masjid nggak ada setannya. Ada Pak. Bisa jadi pangkatnya lebih tinggi tuh. Dan harus tahu yang digoda pertama kali siapa. Kalau sudah masjid yang digoda DKM masjidnya. DKM pertama kali baru jamaahnya. Kalau jamaah digoda datang yang lain. Kalau DKM yang digoda rusak pengelolaannya. Gitu. Jadi orang malas nantinya. Baru nanti ke orang sholat. Dahsyatnya setan itu. Setan penggoda orang sholat. Khonzab namanya. Dia itu dibiarin dulu Pak. Bu. Dengar adzan, dia lari dulu tuh. Idza udzina fa farra syaitanu wa alaihi dharat. Kalau adzan dikumandangkan setan lari sambil terkentut-kentut kata Nabi itu. Itu kata majas. Maksudnya apa? Saking bencinya dengan suara adzan, kalaupun adzan ada baunya, dia tutup begini. Saking bencinya. Makanya setan pergi dulu, karena setannya pergi, kesadaran kita aktif. Yang enggak ke masjid pun bisa sadar, akhi sudah adzan, akhi. Sudah adzan. Fa idza tuwiba ada, kalau adzan berhenti balik lagi. Makanya dia bisa jawab. Baru adzan belum qomat. Karena setan balik lagi. Nanti ketika qomat lari lagi, dia biarin dulu tuh. Baru ketika bertakbir dia berdinas aktif. Udkur kada. Dibikin ingatan kita numpuk semua. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai orang salat itu tidak ingat berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Pernah begitu enggak? Nah, Anda korban. Saya korban. Kita korban karena posisinya kita sedang digoda. Jadi makanya wajar. Jadi kalau Anda sedang takbir tiba-tiba muncul banyak ingatan, itu normal, setannya aktif. Tapi bagaimana cara mengendalikan itu supaya tidak terperdaya? Gitu. Itu ada rumusnya, harus tahu tuh. Setan pasar, ada Bu. Jangan dikira di Kosambi nggak ada setan. Pasar-pasar tuh banyak, di mall banyak. Ya, setan rumah ada. Ya, banyak. Nanti kita belajarlah ke aspek itu ya. Kitab, ngaji Quran sampai paham Quran itu penting. Kalau sudah paham Quran itu penting, jadi prioritas. Minimal sehari bisa ngaji. Ini buka WA tiap hari diakses. Online dengan media sosial. Qurannya gak pernah online. Terus giliran ada masalah nuntut. Ya Allah kenapa harus saya? Allah kan jawab hari mana itu kumaha. Kumaha. Ya nanti Rasul sampai kenal Nabi. Supaya merasakan sayangnya Nabi sama kita tuh bagaimana. Sehingga kalau sehari nggak salawat tuh nggak enak gitu. Pernah merasa gitu nggak? Sehari nggak salawat tuh nggak enak. Kalau mau tidur nggak salawat tuh nggak enak. Paling enak tuh mau tidur salawat tuh sampai kita terpejam. Enak tidur tuh salawat, masya Allah. Enak. Ya, terus ingat kiamat, ingat nanti bagaimana kalau kita pergi. Kan Anda dari Bandung mau ke Jakarta, ada kan nggak semua ini orang Bandung semua. Dari Jakarta ada yang kesini kan dipikirin dulu bakalnya gimana. Kalau udah sampai Bandung tinggal di mana? Pernah nggak mikir kalau meninggal nanti dikubur gimana? Di akhirat gimana? Bakalnya seperti apa? Ingat. Nanti keluarin ayat-ayat akhirat, keluarin ayat-ayat surga. Ada rumusnya. Terakhir baru ngaji qada dan qadar. Nah itu kita baru diiman kepada Allah. Mudah-mudahan setelah berpisah malam ini kita kenal Allah. Ya. Nah kalau kenal Allah itu tidak cukup dengan amin. Salatnya meningkat, zikirnya meningkat, ya, belajarnya meningkat. Kita saling mendoakan. Termasuk yang bermaksiat, doakan supaya tobat. Doakan. Para pelaku maksiat apapun dosanya doakan. Sepanjang mereka masih hidup, kita masih hidup, masih punya hak jadi orang soleh. Melihat dengan kacamata rahmat, kasih sayang. Pandang setiap orang dengan haknya menjadi baik. Ya, Fir'aun pun, Fir'aunnya Fir'aun. Tuh, bikin status tuh. Fir'aunnya Fir'aun, tetap Allah memberikan haknya untuk berubah jadi baik, bahkan dikirimkan 2 orang nabi, Musa dan Harun. Cuman dasar Fir'aunnya Fir'aun.
Dia menolak itu dan baru tersadar ketika terjebak dalam lingkupan ombak yang menelan kehidupannya. Terlambat. Nah, kita bukan Firaun. Ya, kita bukan Firaun. Oleh karena itu manfaatkan hak kita dan hargai hak orang lain. Ya, yang di rumah tahanan misalnya, kalau pulang sudah berubah, kan dididik di rumah tahanan itu. Jadi baik lagi, ya berusaha, haknya dikembalikan lagi. Sayangi, libatkan kebaikan supaya sadar. Siapapun itu, kita yang pernah salah, gak ada yang sempurna. Ibu kalau ingin nyari suami sempurna gak ada, Bu. Sepanjang suami ibu manusia pasti salah. Makhluk yang tidak pernah salah itu cuma satu, namanya malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat gak pernah salah. Ibu kan tos ngadang malaikat Jibril korupsi ayat. Gak pernah kita dengar malaikat Jibril korupsi ayat. Ya, selama suami ibu Asep bukan Jibril, pasti pernah salah. Kalau ibu mengharapkan yang sempurna, ibu nikah dengan malaikat silakan. Tuh Israel tuh masih single. Anda